Beralih ke informasi lainnya, Tribuners kali ini mengenai kabar terbaru dari proses penyelidikan kematian dosen Untak begitu. Dan ternyata keluarga dosen Untak ini, almarhum dosen Untak, menangkap gelagat kepanikan AKBP Basuki saat adanya diolah TKP. Dan kematian dosen Universitas 17 Agustus 1945 atau Untak Semarang bernama Dwinanda Linsia Levi atau DLL ini memasuki babak baru yang jauh lebih rumit dan juga penuh tanda tanya. Kematian tak lazim dosen muda ini membuat keluarga berbicara dan juga mengungkap adanya gelagat aneh. Diketahui seorang perempuan yang merupakan dosen Untak ini sebelumnya dikabarkan telah tewas di sebuah kamar hotel di Jalan Telaga Boda Seraya nomor 11 Karangrejo Gajah Mungkur Kota Semarang pada Senin 17 November 2025 sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Dan dugaan keterlibatan AKBP Basuki atau AKBP-B yang belakangan ini diketahui sebagai pasangan tanpa ikatan pernikahan dengan DLL ini menguat setelah gelagat tak biasa ditangkap oleh keluarga korban. Dalam hal ini, perwira menengah Polda Jawa Tengah ini juga dicurigai panik atau grogi begitu ya saat menghadapi kematian DLL. AKBP Basuki adalah orang pertama yang melaporkan kematian DLL ini dan mengetahui hal ini, keluarga lantas tak tinggal diam. Mereka melakukan penelusuran apa sebenarnya yang terjadi penyebab kematian dari DLL ini. Keluarga bersama kuasa hukumnya, yakni Zainal Abidin Petir, mengungkap bahwa AKBP-B sempat meminta barang pribadi korban ini seperti laptop, handphone kepada para penyidik dan yang melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP di kamar kos-kosan atau kos hotel nomor 210. Dan saat itu disebutkan juga oleh pihak keluarga bahwa AKBP-B ini terlihat panik di lokasi saat olah TKP di kamar hotel tersebut. Dari gelagat itulah yang dirasakan oleh keluarga almarhum DLL, menduga kepanikan tersebut ada sesuatu yang disembunyikan dari AKBP-B. Tak hanya itu, Tribuners, saat proses olah TKP, AKBP-B ini juga menunjukkan keanehan saat petugas dari Inavis di mana sebuah unit di bawah Bareskrim Polri yang bertugas melakukan identifikasi forensik. Dan gelagat aneh itu ditunjukkan terutama melalui sidik jari untuk mendukung penyidikan tindak pidana melakukan tugasnya begitu. Dan menurut keluarga, ini AKBP Basuki memanggil petugas Inavis ini dengan panggilan yang tidak lazim. Dan jika dari kepangkatan begitu ya, dilihat dari kepangkatan, AKBP-B ini dilihat lebih tinggi. Dan AKBP-B malah kerap kali bersikap lebih hormat dan memanggil petugas Inavis ini dengan komandan. Selain itu, Tribuners, keluarga juga sempat mendapatkan kiriman foto dari jasad DLL ini dari nomor misterius dan lantas foto tersebut tiba-tiba hilang begitu saja. Di mana dalam penyelidikan kasus tewasnya dosen Untak ini pihak keluarga juga sempat mengaku mendapatkan teror begitu ya, pengiriman foto misterius. Di mana keluarga ini mengungkap pengiriman foto dari nomor asing lantas hilang lantaran diduga dihapus begitu ya. Dan selain itu pihak keluarga juga mengungkap bahwa kematian DLL ini ada sejumlah kejanggalan lain. AKBP Basuki atau AKBP-B ini diduga sempat mengirimkan foto korban yang meninggal dunia kepada salah satu kerabat korban, tapi kemudian foto itu dihapus. Keluarga mengungkap bahwa foto itu dikirimkan oleh AKBP-B ke bude korban melalui pesan singkat WhatsApp. Dalam foto itu diduga ada bercak darah di paha dan juga perut korban. Foto itu belum sempat disimpan, namun dihapus kembali. Dan pengiriman foto itu dari nomor asing yang menghubungi nomor seorang kerabatnya. Dalam hal ini diduga adalah budenya dari korban DLL ini. Namun nomor itu mengirimkan foto korban yang saat itu ditemukan tewas tanpa busana di sebuah kamar kostel atau kos hotel di Jalan Telaga Boda Seraya nomor 11 Karangrejo Gajah Mungkur Kota Semarang pada Senin 17 November 2025 lalu. Dan
Dalam kasus ini, Tribuners, Direktorat Samapta Polda Jawa Tengah, bagian pengendalian massa atau Dalmas, juga disebut Ketua Umum Komunikasi Komunitas Muda Mudi Alumni Untak Semarang, Jansen Henry Kurniawan, menjadi orang pertama yang mengabarkan korban ke resepsionis hotel di Polsek Gajah Mungkur dan tim Inafis Polrestabes Semarang. Dan dikabarkan juga, Tribuners, ini juga terungkap DLL ini, dosen Untak ini dikabarkan 5 tahun telah menjadi simpanan dari AKBP Basuki dan diam-diam ini ternyata keluar dari kakak orang tua. Hal ini semua terungkap setelah kematian korban yang pertama kali dilaporkan oleh seorang perwira polisi, yaitu Ajun Komisaris Besar Polisi atau AKBP Basuki, begitu ya. Dikabarkan ini juga 5 tahun menjadi simpanan AKBP Basuki, dosen Untak ini, DLL ini 35 tahun, ternyata telah berbohong kepada keluarganya. Ternyata ini Levi telah diam-diam keluar dari kartu keluarga atau KK tanpa sepengetahuan orang tuanya, Tribuners. Dan kebohongan ini bahkan baru terungkap setelah ibunya meninggal dunia pada 2024 lalu. Setelah tinggal bersama dengan AKBP Basuki sejak tahun 2020, ini akhirnya memutuskan untuk pindah KK. DLL ini akhirnya memutuskan untuk pindah KK. Dan DLL ini awalnya masih satu keluarga dengan almarhum sang ibu dan juga kakaknya. Saat itu lantas memilih pindah bersama AKBP Basuki, dalam hal ini adalah satu KK begitu. Dan padahal saat itu ibunya belum meninggal. Fakta baru juga diketahui oleh kakaknya bernama Perdana Cahya Devian. Saat itu ibu mereka wafat di 2024 dan Devian ini awalnya berencana mengurus kakak selepas ibunda meninggal dunia. Namun dirinya mengaku kaget saat mengetahui kalau adiknya itu ternyata sudah berpindah kakak. Dan dari situlah Devian mengaku kaget ketika hanya ada namanya di kakak itu. Dan sayangnya Tribuners, ini Devian tidak bertanya lebih lanjut kepada korban DLL itu, lantas memilih mendiamkan saja begitu ya, karena ini orangnya dinilai tertutup. Dan hal itu juga diungkap oleh kuasa hukum keluarga korban yakni Zainal Abidin Petir, di mana ia membeberkan jikalau korban Levi ini ada dalam satu KK dengan AKBP Basuki. Dan kepastian ini diperoleh oleh Zainal saat mengurus akta kematian korban di dinas terkait. Pada KK itu nama korban ada bersama AKBP Basuki beserta istri dan anaknya. Kuasa hukum yang meminta penyidik untuk menangani kasus secara transparan dan juga jangan ada yang ditutup-tutupi. Diketahui adalah AKBP. Itu ngirim ke keluarga yang di Purwokerto. Begitu ya. Foto itu sudah dikirim, loh ini ada bercak di paha, ada bercak kayak masih mengalir segar itu darahnya, kemudian di perut. Itu menurut pengakuan Butiwi ya, yang di Purwokerto. Butiwi apa ya, Pak D ya? Budi ya? Itu Bude saya. Budinya sempat cerita ke saya. Nah, ketika saat itu belum sempat foto-foto itu, foto gambar-gambar itu belum sempat disimpan, dihapus lagi, artinya ditarik lagi oleh pengirimnya. Iya. Ini belum sempat kesimpan ya? Belum sempat kesimpan. Oke. Tapi saya sudah menelusuri ya, banyak alat bukti, termasuk dalam hal ini barang bukti yang sekarang dibawa oleh polisi. Tadi ada laptop, karena laptop itu tadinya kan mau diminta oleh AKBP. Mau diminta, oh nggak bisa. Laptop korban ya? Iya, oh nggak bisa. Ini untuk barang bukti. Kemudian minta HP juga. Dan anehnya ya, nanti harus diungkap ya. Anehnya itu dengan Inafis kan pakatnya nggak tinggi. AKBP kan tinggi. Selalu manggil dan. Artinya dia dalam keadaan grogi kan, panik dan bingung gitu loh. Nggak apa-apa, ini dicatat nggak apa-apa. Jadi ketika mau ngambil laptop pun, mau diambil laptop nggak boleh,
Gak bisa ini untuk barang bukti. Oh iya siap dan. Padahal Inafis kan pangkatnya, Polrestabes kan pangkatnya lebih rendah. Tidak berpangkat, bukan perwira menengah. Dia perwira menengah. Tapi kenapa selalu ngomong siap dan. Panik. Pasti dalam keadaan panik. Nah, keadaan panik, keadaan bisa dikatakan bingung, itu karena ada apa? Kalau nggak ada apa-apa kan nggak usah panik, nggak usah bingung. Nah ini yang perlu diungkap, ya harus diungkap. Kalau polisi jujur, kalau polisi mau transparan pasti terungkap. Kematiannya karena apa? Gitu. Jadi saya minta kepada Kapolda Jawa Tengah dan juga Kapolri untuk mengawal perkara ini, kasus ini, supaya Kapolri, jajaran Polri tidak belepotan. Sekarang kan sedang belepotan nama Polri. Supaya baik harus diungkap secara transparan. Kenapa meninggalnya? Kalau diomong meninggalnya karena sakit, sebelum sakit karena apa? Kan gitu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.